Oke, kembali lagi bersama saya Rian Abdurrahman yang dimana akan kembali belajar public speaking ya, sambil ngerokok gitu. Udah berapa hari saya belum buat video ini karena kan berat banget ya kehidupan. Banyak banget tragedi-tragedi yang saya alami gitu dari mulai hari minggu kemarin mungkin ya. Dari minggu kemarin hingga saat ini. Tragedi itu terjadi ya mungkin karena apa namanya tuh, karena yang diperbuat oleh diri sendiri maupun oleh takdir gitu ya. Ini mantap ya, Cang. Oke, saya mungkin gak tahu mau ngobrol apa karena lagi gak percaya diri, lagi serabus, lagi gak enak ngobrol mungkin ya. Pokoknya mah lagi amburadul untuk hari ini tuh. Pusing juga mau arah hidup kemana gitu ya. Berat. Semoga saja lekas ya, bisa keluar dari lingkaran setan inilah. Bosan juga terjebak dalam apa ya, situasi yang tidak enak gitu ya. Bukan apa ya, perasaan gitu ya, perasaan yang susah dijelasin sih ya. Gak jelas juga ya dari tadi ngobrol gitu. Mungkin ini efek mungkin ya. Oke, yang saya rumuskan dalam membuat konten itu pertama kepercayaan diri. Dan kenapa saya masih belum bisa percaya diri membuat kontennya, membuat video di depan kamera? Mungkin karena kesalahan-kesalahan diri dan takdir yang kurang baik bagi saya itu dipikirkan tanpa dipikirkan terlalu dalam mungkin ya, sehingga mengakibatkan diri saya itu tidak percaya diri gitu. Dan penting juga ya percaya diri itu dalam pembuatan konten. Kalau kitanya tidak percaya diri ya seperti ini, gak jelas gitu ya ngobrolnya. Terus kenapa Cina nada juga intonasi gak ada kan, ini gila banget sih. Tapi udahlah, mungkin hari ini hari sendu, saya nikmati, saya resapi, dan saya akan sadar ke depannya supaya ya berkembang gitu dengan apa yang tujuan, dengan apa yang ya tujuan yang saya sudah targetkan gitu ya. Pengalaman untuk minggu-minggu ini mungkin bagi saya itu cukup berat ya. Dari yang pertama mungkin diceritakan aja ya, buat jurnal diri saya ke depannya. Dari yang pertama enggak sih,
sebelumnya. Hari Minggu itu hal-hal ya, hari-hari yang normal gitu ya, hari-hari yang menyenangkan bagi saya, menjalaninya juga overpower gitu ya. Semua berjalan dengan baik, dari pekerjaan, kepribadian saya gitu ya, terus tentang bagaimana diri saya melihat dunia itu baik-baik saja. Tapi mulai hari Senin itu mulai hancur gitu ya. Dari rencananya saya tuh kan bulan-bulan ini cari uang gitu ya, ada target lah, ada target penghasilan gitu. Nah, cara cari duit uang money-nya ini dari Gojek gitu ya, salah satunya. Ada sih variabel yang udah pasti cari uangnya itu dari konten, dari video-video sebelumnya kan udah dijelasin dari konten gitu. Nah, yang kedua itu dari Gojek gitu ya, bukan Gojek, GoFood ya, ntar makan gitu. Tapi yang terjadi pada hari Senin itu akunnya itu terblokir hingga saya bukan terblokir sih, tidak bisa verifikasi ya, hingga saya itu tidak bisa narik gitu ya. Kenapa nggak bisa terverifikasi? Karena akunnya itu yang temen, dan sebelum-sebelumnya itu bisa gitu ya, bisa bisa dipakai lah. Verifikasinya juga lancar hingga hari Senin udah daftar itu juga ya, udah daftar GoFood gitu ya, udah daftar event hub dari jam 8 sampai dari jam 10 sampai jam 8 malam itu eventnya. Nah, ketika saya mau mulai banget ya, nggak bisa verif gitu ya, dicoba 1 kali 2 kali nggak bisa, laporan ke teman gitu ya, hubungi teman ini nggak bisa. Cari cara 1,5 jam tuh saya tuh waktu itu mau startnya itu di Alfa gitu ya, 1,5 jam di Alfa, diem nggak bisa yang pada akhirnya nyerah ya udahlah gitu ya. Ketika di sini saya di kamar ya, ini di kosan gitu ya, udah 1 kali aja lagi ya dicoba, hingga akhirnya akunya ditahan 1/2 jam. Saya bingung mau ngapain di sini karena waktu luang banget ya, konten itu, editing video itu 3 jam, selebihnya itu ya gini nyalse gitu ya. Hingga pada akhirnya itu ya tidur saya gitu ya, bangun bukan maghrib sih, jam 5-an. Saya coba tuh verifikasi karena penasaran ya, tapi dan di sana lumayan lah bisa gitu ya, bisa saya narik sampai jam 12, dapat berapa, 90.000 di offin lagi. Terus ya udahlah, alhamdulillah kata saya, alhamdulillah besok narik lagi kata saya tuh. Rencananya mau narik lagi keesokan harinya pada hari Senin minggu kemarin gitu. Tapi pas mau dicoba lagi hari Seninnya tepat jam 1:30 gitu ya, saya startnya di Alfa lagi gitu, beli minuman dulu gitu ya, ngopi dulu sebatang. Dan itu akunnya itu udah nggak bisa verif pakai wajah saya, udah gak bisa diakali dengan cara yang sama, verif lagi, hingga ya udahlah tidur lagi. Di sana cukup amburadul pikiran saya, yang dimana itu tepak banget gitu ya. Ya rencana saya yang targetnya sekian bulan ini
terus penghasilan dari sana gitu, dari GoFood gitu ya untuk saat ini, untuk hari-hari ini, untuk bulan-bulan ini gitu ya. Dan nggak bisa narik memunculkan emosi yang daem banget gitu ya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu itu nggak narik, dan saya memikirkan cari cara cuan gitu ya, cari cara cuan dari yang lain gitu karena masih punya target gitu. Hingga akhirnya ya udahlah, saya banting setir gitu, banting setir ke arah konten buat video. Kenapa kemarin buat video affiliate gitu ya, affiliate chat, kenapa kemarin tidak digarap? Karena akunya itu susah, kawanku, diriku sendiri akunya itu susah. Ada hambatan lah, terkena banned gitu, nggak tahu yang akun saya itu mudah terban untuk video-videonya ya, anehnya gitu ya. Rentan banget. Saya urus juga yang pekerjaan saya gitu, sampai 4 akun itu aman-aman aja ya, tapi ketika garap yang saya itu pasti terkena blokir, walaupun buat video sendiri gitu ya, pakai langsung gitu ya, di video gitu langsung, tapi ya tetap aja kena blokir, sanksi gitu dari TikToknya. Nah di sanalah saya mulai bab lagi pikiran saya, banting setirnya itu ya malah kecelakaan ya, malah kecelakaan hingga saya tuh aduh gimana ini, nge-GoFood ya gak bisa, terus dari konten affiliate juga nggak bisa gitu minggu-minggu kemarin. Dan stres lah, seperti biasa lingkaran setan saya masih belum bisa mengatasi stres itu ketika kejadian buruk yang terjadi kepada saya. Dan ketika ada yang namanya saya sadari sih, ketika saya berapi-api punya target dalam kehidupan, pasti aja lah ada kendala dalam menjalaninya gitu ya. Terus juga nih ada lagi problematik yang terjadi selain konten dan GoFood gitu. Saya juga kan kemarinnya juga di powerful ini dari segi apapun gitu ya, potensi yang saya pikirkan gitu untuk kemajuan diri saya sendiri. Nah salah satunya itu akun Tukar Rasa, saya mulai garap ke Shopee yang kemarin udah diceritain gitu. Namun ya itulah, saya coba tembak-tembak buat testing gitu ya, bukannya curang gitu, cuma saya mengakalinya aja dengan cara tembak-tembak biar cepet aja penjualan. Enggak nipu sih, karena saya juga di IG udah banyak yang review gitu ya. Tapi untuk Shopee cara penanganannya biar cepat itu tembak tembak, kalau prinsip saya gitu ya. Karena kalau penjualan masih nol, saya mau garap akunnya terus diiklankan gitu ya, masih 50-50 ya, hambur-hambur uang. Hingga akhirnya saya tuh tembak-tembak dan kena hapus ya. Udah 4 kali nembak itu dari 4 teman, dan hasilnya itu diblokir. Yang terdeteksi oleh sistem Shopee-nya itu namanya tuh orderan 50 lah, orderan bohong lah gitu ya. Di sana saya buat lagi
produk yang dihapus. Namun minggu-minggu kemarin itu berat menurut saya, dari target yang asalnya ini mau up gitu ya, rasa udah lumayan tuh yang lihat juga untuk si produknya. Terus target sebulan gitu dapat di GoFood itu 2 jutaan gitu ya, harus sirna. Terus pindah ke konten juga affiliate, diblokir akunnya, bukan akunnya sih, si video-videonya. Tapi alhamdulillah sih, kenapa saya banting setir dan bersemangat juga tadinya di konten affiliate, udah ada penjualan satu itu, cuma ya gitu, ada pemblokiran. Fuck banget sih. Itulah rangkaian tragedi hingga yang saya kemarin rencanakan dari akun kacamata juga nggak jalan sekarang, yang mau sama temen itu, dikarenakan pengen temu temannya, mau ngobrol langsung katanya, yang dimana saya itu tidak, untuk sekarang tidak bisa keluar ya, punya uang untuk berkeliaran. Terus ini juga diirit-irit, wah ngeri banget ya hidup saya. Tapi alhamdulillah juga sih, enggak sih, ada alhamdulillahnya, ada kesalahan fatal saya gitu ya. Nah yang terakhir mungkin ya, cerita yang terakhir dari beruntunan tragedi ini, saya tambah tuh tragedi oleh kesalahan diri saya sendiri ya, dimana saya kembali ke dosa besar saya gitu, tenggelam lagi dalam lingkaran setan ya gitulah. Ketika saya frustasi, terus ya saya tenggelam lagi dalam lingkaran setan itu gitu. Dan saya belajar sih dari apa yang telah terjadi dan dilakukan oleh saya, bahwa mungkin kedepannya jika dimana saya terkena runtutan tragedi dalam waktu yang singkat, bagaimana diri saya itu bisa melewatinya gitu ya. Karena banyak banget sering terjadi juga kalau saya terkena runtutan oleh takdir gitu ya, runtutan tragedi yang tidak menyenangkan bagi saya dan tidak sealur gitu ya ekspektasi saya gitu ya, bukan ekspektasi takdir gitu ya, ekspektasi saya tidak terwujud, dan terus kegagalan terus menerus di arah itu saya selalu melampiaskannya ke arah dosa besar saya gitu ya, lingkaran setan saya. Mungkin kedepannya, mudah-mudahan dengan pelajaran ini saya bisa keluarlah dari lingkaran setan ini, belajar dari pengalaman kesalahan saya, dan karena efeknya ini sangat-sangat kelam lah bagi saya untuk dirasakan gitu ya. Berat banget sih yang mengakibatkan ini, apa ya, lesu, lemas, tidak bertenaga, hancur lah pikiran juga kemana-mana itu sih. Namun saya akan bangkit, percaya bisa. Yang sudah biarlah jadikan pelajaran, sadarilah, dan sebisanya pasti bisa, jangan diulangi gitu ya. Kalaupun ada takdir kedepannya itu yang kurang mengenakan, beruntun dalam waktu
waktu yang singkat, baiknya saya cara menanganinya, belajar cara menanganinya. Terus saya juga menganalisis kenapa saya kembali kepada dosa yang besar itu. Pertama itu disebutnya icip-icip lah. Nah, buat kedepannya bagi diri saya sendiri, apapun itu kedepannya, jangan sampai diicip-icip gitu ya. Saya dalam kehidupan saya itu ada 3 dosa besar ya. 3 dosa besar yang saya lakukan gitu ya. 3 pilar dosa besar. Nah, kemarin itu ketika depresi yang saya lakukan malah icip-icip ketiga dosa besar itu. Nah, yang tengahnya yang saya terjuni itu ya, ada 3 pola besar itu yang saya icip-icip, dan untungnya enggak ketiganya ada sih pikiran-pikiran di mana wah mungkin dicoba gitu ya di 3 pilar ini lagi ya, 3 dosa ini, tapi alhamdulillahnya masih tertahan. Hanya satu yang keluar yang saya lakukan untuk berdosa gitu ya. Itulah untuk saya berdosa, dan saya sadari juga. Dan kenapa saya menyadari dosa ini? Karena jika saya tidak sadar dengan dosa ini, mungkin kedepannya juga dilakukan lagi ya. Dan mencoba berhenti juga kalau tidak diomongkan gitu ya, bullshit gitu ya, akan terjadi lagi jika tidak disadari gitu. Mungkin saya mulai menyadarinya lagi. Sebelumnya banyak sih dosa-dosa besar itu, tapi sebagian udah bisa saya tangani. Hingga yang PR mungkin 3 dosa besar ini, karena yang kedua dua ini kamu pasti untuk diri saya sendiri paham lah. 3 dosa besar ini udah diicip-icip, dan yang tembus itu satu gitu ya, satu dosa besar itu ya. Kedepannya pasti bisa melewatinya jika ada krisis juga, atau hal yang menjemput ke arah dosa itu, bisa melewatinya dan bisa bertahan. Dan saya juga mulai membuat the day of 30 hari untuk melewati masa-masa itu gitu ya. Saya mencoba menuliskan bukan 30 hari, 1 tahun, bagaimana saya bisa melewatinya atau tidak. Saya akan tulis di sana ya, untuk ketiga dosa besar ini. Dari icip-icip mencoba lagi gitu, dan terjun lagi ke dalamnya gitu ya, sampai ditulislah sekarang. Dan juga ada kabar baiknya, mungkin kemarin dapat juga bisa narik juga sekarang, cuma pindah ke Lalamuk gitu, tapi agak harus berkeliaran jauh gitu ya untuk Lalamuk ini. Harus, karena di daerah saya Padalarang itu jarang angkutan Lalamuk, jadi ya saya harus agak-agak over gitu ya ke arah Cimahi, Bandungan, ambil orderan Lalamuknya. Mungkin itu solusi untuk keuangan di
masa krisis saya dari Lalamut, dan kedepannya juga saya mulai membangun dari tadi siang, mikirkan bagaimana cara tukar rasa, kembali lagi tukar rasa, supaya ada konsep kedepannya gimananya. Saya mau bikin konten 4 dari postingan foto dan 3 video dari dari video pendek gitu ya. Saya usahakan itu 3 video nanti sambil narik mungkin ya. Udah di konsep itu, ini nih di HP ini nih udah di konsep ya, semoga aja bisa. Harus ada progres lah, biar ada perkembangan, bangun personal branding. Mungkin berat di awal, saya juga kenapa belajar buat video gini, karena pengen nanti belajar ngobrol di depan video. Mungkin dicoba. Oke. Video pertama saya tentang dicobalah di video ini. Saya itu akan membuat video nantinya dari ngeblank ya. Udah ke konsep lah. Saya pokoknya udah ke konsep untuk videonya itu memakai baju yang sama. Kenapa saya mau memakai baju yang sama, misalnya jaket hitam, mau hitam terus, kenapa saya mau gitu? Karena membuat personal branding saya itu identik dengan hitam gitu. Terus juga buat kata-katanya kayak coba buat video kayak aku sadar dengan apa yang terjadi, bahwasanya susah sih membuat ngerangkai kata, belum bisa, dibiasain saja gitu ya. Ingin sih segera tapi ada ketakutan dimana kurang dari videonya gitu. Tapi kalau nggak dicoba dan mulai dari nol gitu, kapan mulainya, kapan bisanya? Ya dicobalah nanti di jalan gitu, dicoba buat berapa video ya, berarti nanti konsep di jalan itu 1 perjalanan di jalan, yang 2 videonya itu muka ya, pendek lah. Kalau udah lancar nanti kalau udah lancar nanti kedepannya mungkin akan lebih panjang gitu. Untuk sekarang ya gitulah, untuk kejar 2 video, cari audiens dengan video-video pendek, sambil membuat personal branding, mengenalkan bahwa tukar rasa ini adalah sebuah ruang dimana ketika ruang cerita, ruang curhat gitu, dan dimana ada trust kepercayaan. Ketika saya upload video gitu, otomatis orang-orang akan tahu bahwa wah ini nih adminnya gitu ya, ini nih orangnya gitu. Saya tuh curhat ini ke orang ini, jadi buat trust di sana. Kenapa saya mau buat video muka gitu ya.
menit. Mungkin di video ini cukup sekian ya. Suara pelan karena lagi gundah sayanya. Terus pembawaan ekspresi mau gini kedepannya cuma lebih press gitu ya, dengan nada tegas, tapi gitulah. Terima kasih untuk diri saya yang sudah bisa membuat video ini, dan selanjutnya itu usahakan per hari satu gitu buat video kayak gini, karena biar bisa buat video. Oke, selamat malam, terima kasih. Bila itu walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.